Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kejora TV. Hari ini konten yang saya buat agak sedikit berbeda ya dari konten sebelum-sebelumnya. Hari ini saya membagi satu ilmu tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel, kenapa saya buat? Karena saya nyari yang mau saya bagikan ini, saya cari-cari di YouTube tuh nggak ketemu. Tapi setelah saya selidiki, baru saya ketemu, dan menurut saya ini penting buat teman-teman semua yang sering membuat laporan keuangan, arus kas dan sebagainya di Microsoft Excel. Jadi judulnya cara menampilkan data terupdate pada sebuah kolom ya. Misalkan ini sangat berguna buat teman-teman yang mau menampilkan berapa sih jumlah saldo sekarang, berapa sih nilai data yang terupdate, berapa sih nilai suatu data yang setelah dijumlahin berapa dia gitu, setelah data-data yang masuk terus update-nya berapa gitu kan. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan bagaimana caranya ya, gitu. Langsung saja kita buka. Nah, di sini udah ada tabel, anggap aja ini laporan keuangan ya. Biasanya sini kan ada debit, ada kredit dan lain-lain yang ingin kita jumlahkan hasilnya, dan kita ingin melihat nilai update berapa sih uang yang sekarang gitu kan. Kalau yang kebanyakan rata-rata kan kita jumlahin aja nih gitu kan. Ini laporan banyak gitu kan, tapi kita cuman butuh update-nya berapa sih, update-nya uangnya sekarang gitu kan. Misalkan di sini anggap aja laporan debit kredit dan ini jumlahnya. Kita bikin aja dulu, kita jumlahin. Misalkan dana 1 2 3 yang akan kita jumlahin. Ini kan tinggal kita tarik aja ya kan. Kemudian ini kita zoom. Nah, ini kan biasanya kan laporannya kan seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kita mau menampilkan data yang terupdate, yang terakhir masuk gitu kan. Yang terakhir masuk. Jadi rumusnya kan yang banyak beredar itu adalah lookup ya. Rumusnya lookup sama lookup. Vektornya kita ganti 2:1. Di sini maka keluar hasilnya 1. Sekarang kita masukkan rentang datanya, yang mana yang mau kita ambil data sampelnya. Kemudian di sini kan rata-rata katanya tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Tutup, baru kasih rentangnya lagi. Terus kita enter. Ini NA ya. NA maksudnya ada rumus yang salah ini. Karena ini kan di Google Spreadsheet ya. Jadi di Google Spreadsheet itu ada sesuatu rumus yang dia mesti ada rumus tambahan lagi ya, supaya dia bisa berfungsi. Di sini kita pakai array formula supaya lookupnya dia bisa berjalan. Nah, di sini yang tampil adalah angka 0 gitu ya. Angka 0-nya. Padahal yang mau kita misalkan data masuk data masih pada tanggal 24 nih misalnya. Tanggal 25 datanya belum masuk. Karena ini kita udah masukkan rumus, kan nanti kan tinggal otomatis aja nih. Kalau kita kisah ini 15.000, dia kan udah otomatis jumlahnya kan. Jadi nggak mungkin ini kita hapus datanya, ini kita hapus supaya data terakhir yang muncul gitu kan. Nanti ini kita ginikan lagi, itu kan nggak efisien gitu ya. Ini berarti kan ini kita harus rumusnya udah oke, cuman kita mau menampilkan data yang terakhir masuk aja gitu. Misalnya ini kita kemari, dia tetap 0 gitu. Ini kita hapus juga, dia juga tetap 0. Jadi dia mengambil data yang terakhir ini gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia menampilkan data yang terupdate, bukan data terakhir ya. Data yang terupdate tapi yang di baris terakhir ya. Jadi contoh lookup ini dia ngambil data yang terakhir
di baris terakhir, bukan data yang terupdate ya, bukan data yang dirubah ya, bukan data yang dirubah yang ditampilkan, tapi data yang terupdate, data yang terakhir keluar, yang terakhir di bawah dia masuknya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada satu kesalahan, supaya dia menampilkan data terakhir aja dan nolnya ini dia bukan mengambil angka yang belum masuk, maka di sini kita hapus ininya, tidak sama dengan nolnya ini kita hapus. Nah, kita enter, maka dia menampilkan angka 10. Ini kalau kita nolkan, maka dia ngambil data 2690-nya gitu ya. Nah, kalau kita di sini kita buat 1000, dia menampilkan data 1000. Kita buat 2000, dia menampilkan data 2000. Jadi ingat di sininya jangan ditambahkan dengan tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau kita hapus, dia juga ngambil data 1000. Nah, jadi dia nggak data 0 lagi ya. Nah, terus juga bagaimana caranya supaya ini angka nolnya nggak nampak gitu kan? Gampang, di YouTube lain juga banyak. Biasanya pakai rumus if untuk cara menghilangkan nol, di Google juga banyak ya. Gitu. Jadi rumusnya adalah if sama dengan ini jika dia sama dengan 0, maka ini true apa false ya? Bentar ya. Ini true atau false? Tidak berisi, dan benarnya adalah ini. Kita kalau terbalik tinggal kita apakan balikkan aja. Nah, benar ya. Oke. Sudah benar. Jadi lebih rapi, ini tinggal kita apakan aja, kita pastikan aja. Formatnya ganti, kita kasih juga format currency, uang besarnya. Nah, jadi nolnya dia nggak ditampilkan, tapi dia tetap mengambil data ini. Dia nggak bisa menjumlahkan ini langsung dia nolnya apa, tapi kita bikin aja dia cadangan. Mungkin bisa, tapi terlalu rumit. Kita permudah aja gitu ya. Ini kita pindahkan kemari juga, oke. Ataupun kita sembunyikan juga bisa. Nanti di data update saldonya tinggal kita ambil aja rentang ininya, rumus yang mau nampil tadi, oke. Nah, ini kita sembunyikan. Nah, begitu ya. Ini 26. Kalau kita tambah 5000, nah ada update saldonya 5000 gitu. Kalau kita hapus, update saldonya 26. Nah, bagaimana kalau kita hapus yang ini? Nah, dia nggak menampilkan di tengah-tengah gitu. Ini berubah di tengah, ini berubah, dia nggak menampilkan itu. Itu hanya bisa dilakukan pada Microsoft Excel yang offline ya. Itu pun bentuknya dia laporan, laporan tersendiri dia nggak bisa masuk dalam formula yang kita buat, tabel laporan yang kita buat, dia kita cari lagi. Nah, jadi untuk sampai saat ini saya belum menemukan kalau datanya berubah, misalkan datanya update nih. Nah, mana yang mau itu bisa nggak yang ditampilkan? Sampai saat ini belum. Dia cuma menampilkan data terakhir yang keluar aja. Gitu ya, 15 gitu kan. Kita bikin di sini, misalkan di sini 15. Misalkan di sini bikin 17. Ya, ini 17. Di tengah sini rupanya kita tambah lagi 15. Nah, dia bukan itu yang diambil ya. Bukan itu, tapi data di bawah, paling bawah terakhir gitu. Biasanya gitu dia. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, karena menurut saya ini penting sekali ya. Kita cuman pengen tahu berapa sih saldo sekarang, duitnya berapa gitu misalnya kan. Jadi kita cuma pengen tahu dari jumlah ini sekarang saldonya berapa. Kalau di sini kan ini kan hanya laporan, terlalu banyak nengok datanya. Kita cuma pengen datanya satu aja, misalkan ini cuma 15.000 aja gitu ya, cuman yang terakhir aja. Jadi ini bisa kita taruhkan di mana aja gitu kan. Inilah saldo yang apa, kalau mau laporannya yang lebih lengkap kan ini gitu. Oke.
Semoga bermanfaat, karena ini kasusnya mungkin nggak banyak di share ataupun saya nggak ketemu, jadi saya buat ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.